Halo semua, balik lagi di video pembelajaran matematika. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi kuadrat. Kompetensi dasarnya 3.3 yaitu menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Tujuan pembelajarannya yaitu menentukan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Ada 4 hal yang akan kita bahas mengenai materi fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu bentuk umum fungsi kuadrat. Yang kedua, grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga, unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Dan yang keempat, cara menentukan titik balik fungsi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bentuk umum. Bentuk umum dari suatu fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Atau bisa juga ditulis y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Di mana fx sama dengan nilai hasil atau bayangan yang dihasilkan fungsi. A, B, dan C merupakan bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Lanjut di pembahasan yang kedua yaitu grafik fungsi kuadrat. Sketsa grafik fungsi kuadrat dapat digambarkan secara sederhana, yaitu dengan menentukan beberapa titik yang terletak pada grafik fungsi y sama dengan fx. Kemudian menggambarkan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius secara tepat dan menghubungkannya dengan hati-hati sehingga terbentuk kurva mulus. Selanjutnya, unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Ada 4 unsur dari grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, titik potong grafik dengan sumbu x, yaitu dapat dicari dengan mensubstitusikan nilai y sama dengan 0. Absis titik potong grafik dengan sumbu x disebut pembuat 0 fungsi. Unsur yang kedua yaitu titik potong grafik dengan sumbu y, yaitu dapat dicari dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 0. Nilai titik potong dengan sumbu y adalah 0, c. Unsur yang ketiga yaitu sumbu simetris. Jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a tidak sama dengan 0 memotong sumbu x di titik a dan b, maka persamaan sumbu simetri grafik fungsi y sama dengan fx adalah x sama dengan xa ditambah xb per 2. Unsur yang keempat yaitu titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim fungsi. Ada 2 kemungkinan grafik fungsi kuadrat seperti berikut. Perhatikan gambar 1. Pada gambar 1, titik A disebut titik puncak atau titik ekstrim terendah atau titik balik minimum. Sedangkan di gambar 2, titik B disebut titik puncak atau titik ekstrim tertinggi atau titik balik maksimum. Nah, jenis titik balik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0 dapat diketahui tanpa harus menggambarkannya terlebih dahulu, yaitu dengan melihat nilai a atau koefisien dari x kuadrat pada persamaan fungsi kuadrat. Jika a lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat memiliki titik balik minimum. Tetapi jika a kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat memiliki titik balik maksimum. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu cara menentukan titik balik fungsi. Misalkan koordinat titik balik grafik y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0 adalah p dalam kurung p, q. Maka nilai p-nya dapat dicari dengan P sama dengan negatif B per 2A dan nilai Q-nya dapat dicari dengan negatif D per 4A sama atau negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4A dengan D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC.
Nilai D disebut dengan diskriminan. Nah, ayo menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Tentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu x, sumbu y, sumbu simetri, dan titik baliknya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dapat kita cari dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, menentukan titik potong dengan sumbu koordinat. A. Grafik pemotong sumbu y jika x sama dengan 0. Dari persamaan y sama dengan fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Jika x sama dengan 0, maka y sama dengan f, x-nya kita ganti dengan 0, sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 ditambah 5, sama dengan 5. Sehingga grafik pemotong sumbu y di titik 0,5. B. Grafik pemotong sumbu x jika y sama dengan 0. Y sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Kemudian tinggal kita substitusikan nilai y sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. 0 sama dengan persamaan x kuadrat ditambah 4x ditambah 5, kita faktorkan. Sehingga hasilnya menjadi buka kurung x ditambah 1 tutup kurung dikali dengan buka kurung negatif x ditambah 5 tutup kurung. X ditambah 1 sama dengan 0 atau negatif x ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 5. Sehingga grafik memotong sumbu y di titik negatif 1,0 dan 5,0. C. Menentukan sumbu simetri grafik fungsi. Persamaan sumbu simetri grafik fungsi y sama dengan fx adalah x sama dengan xa ditambah xb per 2. X sama dengan, kita substitusikan nilai xa dan xb pada poin B tadi, sehingga x sama dengan xa-nya adalah negatif 1 ditambah xb-nya adalah 5 per 2, sehingga x adalah 2. Langkah yang kedua yaitu menentukan koordinat titik balik. Fungsi kuadrat fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 diketahui memiliki nilai a sama dengan negatif 1, nilai b sama dengan 4, dan nilai c sama dengan 5. Misalkan titik balik grafik y sama dengan fx adalah p, q. Maka untuk mencari nilai p-nya atau titik p-nya dapat kita cari dengan rumus negatif b per 2a. Nah, selanjutnya substitusikan nih, nilai b-nya adalah 4 per 2 dikali a-nya adalah negatif 1, sehingga didapatlah titik p sama dengan 2. Nah, untuk mencari nilai q atau titik q dapat kita substitusikan nilai dari titik p-nya, sehingga q sama dengan fp sama dengan negatif p kuadrat ditambah 4p ditambah 5. F dalam kurung kita ganti p-nya dengan nilai yang sudah didapat yaitu 2 sama dengan negatif dalam kurung 2 kuadrat ditambah 4 dikali 2 ditambah 5, sehingga nilai q-nya adalah 9, sehingga diperolehlah titik balik 2,9. Langkah ketiga yaitu menentukan beberapa titik bantu yang dilalui grafik. Nah, gunakan beberapa titik berikut. Untuk persamaan fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Kita misalkan x-nya adalah negatif 2. Substitusikan nilai x sama dengan negatif 2 ini ke persamaan fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Sehingga f negatif 2 sama dengan negatif dikali negatif 2 kuadrat ditambah 4 dikali negatif 2 ditambah 5,
Sehingga negatif 2 dikurang 4 dikurang 8 ditambah 5 hasilnya adalah negatif 7. Nah, coba lagi misalkan X-nya sama dengan negatif 1. Negatif 1 ini kita substitusikan lagi ke persamaan fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Sehingga f negatif 1 sama dengan negatif dikali negatif 1 kuadrat ditambah 4 dikali negatif 1 ditambah 5. Sehingga negatif 1 dikurang 4 ditambah 5 hasilnya adalah 0. Coba lagi x-nya sama dengan 0, 1 sama dengan 2, x-nya sama dengan 4, dan seterusnya. Nah, koordinat, sehingga didapatlah nilai koordinatnya yaitu negatif 2, negatif 7, negatif 1, 0, negatif 0, 0,5, 1,8, 2,9, 3,8, 4,5, 5,0, dan 6, negatif 7. Langkah yang keempat yaitu menggambar titik-titik yang diperoleh dari langkah 1 sampai langkah 3 pada bidang koordinat kartesius, lalu menghubungkannya dengan hati-hati sehingga terbentuk kurva mulus. Nah, tadi kan kita sudah dapat titik-titik koordinatnya, yaitu ada negatif 2, negatif 7, negatif 1, 0, dan seterusnya. Nah, titik-titik tersebut kemudian kita hubungkan pada bidang koordinat kartesius, sehingga dari persamaan y sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 merupakan titik puncak atau titik ekstrim tertinggi atau titik balik maksimum. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.